Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah Tuhan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab miqat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah, di mana pada bulan ini kita diingatkan kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang terjadi pada setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu tepatnya ketika Nabi sedang mengalami
ujian berat, yaitu Nabi ditinggalkan oleh istri tercinta beliau, Siti Khadijah, meninggal pada tahun itu. Kemudian lagi yang kedua ditinggalkan paman beliau, Abu Thalib, pada tahun itu juga, di mana paman beliau ini selalu membela, selalu menjaga Nabi kita Muhammad SAW dari ancaman gangguan para kafir Quraisy Mekah saat itu yang ingin mengganggu ataupun menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Paman beliau inilah yang berada di depan. Nah, kebetulan pada tahun itu paman beliau Abu Thalib ini meninggal juga. Makanya Nabi mengalami tahun duka cita pada saat itu, dinamakan tahun duka cita Amul Khuzni, karena Nabi berduka cita saat itu ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai beliau. Yang pertama istri beliau Siti Khadijah, kemudian yang kedua paman beliau Abu Thalib. Nah, di tahun itulah Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Di mana pada intinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu tiada lain hanyalah untuk menerima perintah mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, perintah puasa misalnya, itu hanya dengan perantaraan turun ayat. Sayyidina Jibril membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu perintah puasa. Hanya dengan perantara turun ayat. Perintah apa lagi? Perintah haji juga dengan turunnya ayat. Bihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu turun ayat itu, maka ibadah haji yang wajib dikerjakan bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mampu. Artinya kalau tidak mampu itu tidak wajib. Mampunya itu pun ya, bagi yang mampu itu hanya seumur hidup sekali wajib melaksanakan haji. Wajib dan umrahnya. Nah, itu perintah haji. Perintah zakat hanya dengan turun ayat juga. Ya,
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ayat turun, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, ya, sedekatan, sedekah atau zakat wajib yang menyucikan bagi mereka. Jadi fungsinya zakat itu adalah untuk menyucikan, untuk membersihkan, ya kan? Misalnya zakat mal, zakat harta. Apabila kita keluarkan zakatnya, berarti harta kita itu bersih, ya, dari hak-hak orang miskin. Kalau belum dikeluarkan, berarti harta kita itu akan bercampur dengan hak-hak fakir miskin, ya, yang 8 asnaf itu. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, berarti sudah bersih. Zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa. Nah itu hanya perantaraan turun ayat. Nah lain dengan sholat, ya, sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung Nabi kita dijemput, ya, dijemput oleh malaikat Jibril naik kendaraan yang bernama Burak. Ya, pertama dulu Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menunggang Burak. Ya, Burak itu seekor binatang di antara tak halus pada kuda, tak ganal pada hewan, ya, dan jalannya sangat cepat, laksana kilat. Itulah Burak. Nah kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Palestina. Nah kemudian baru di situ Nabi Mi'raj, naik gila, naik ke atas, ya, langit demi langit sampai 7 lapis langit. Dan setiap langit itu Nabi bertemu dengan roh para nabi. Terakhir, ya, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit ke-7. Nah, kemudian terus naik langit ke apa? Terus naik ke atas. Nabi akan di Sidratul Muntaha, Mustawa. Nah disitulah Nabi kita berhadapan langsung untuk menerima perintah sholat tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kada lewat antara siapa-siapa, sholat itu langsung perintahnya yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang melewati perantara Jibril ayat kadang. Walaupun ayat ada juga turun, tetapi yang asal mulanya adalah perintah itu langsung diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang asalnya perintah sholat tadi adalah sebanyak 50 waktu. Ya. Ini pertama perintahnya 50 waktu. Nabi sendiri diperintah untuk sholat sehari semalam. Ya, 50 waktu. Nah lalu Nabi turun aja, turun ke langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak memberikan komentar apa-apa, ya, hanya menyuruh Nabi Ibrahim banyak-banyak baca tasbih. Karena setiap tasbih yang kita baca itu akan menjadi pohon nanti di dalam surga. Terus langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nah Nabi Musa ini yang banyak bertakun, ya kan? Ujar Nabi Musa, wahai Muhammad,
apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu, ya. Perintah apa? Ya. Nah, lalu dan Nabi, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam beserta umat-umat saya. Ujar Nabi. Nah, lalu ujar Nabi Musa, ya kan? Ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, kebanyakan jangan pinta ikan keringanan, pinta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakan, jangan terlalu banyak umatmu untuk kada sanggup. Umat kita malu semangat kebanyakan waktu itu 90 ya kan, 50 bukan 50 asalnya, ya. Kemudian Nabi naik meminta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberi keringanan dengan mengurangi 5 waktu, ya kan? Yang 50 kurang 5 jadi 45, turun Nabi, ya kan? Takut pulang oleh Nabi Musa, berapa Muhammad dikurangi 5, 45 lagi sisanya. Nah, ujar Nabi Musa, pinta lagi kamu keringanan, ya kan? Kebanyakan, terlalu banyak. Akhirnya Nabi kita mondar-mandir, turun naik, ya kan? Turun naik 9 kali. 9 kali meminta keringanan, setiap kali dikurangi 5, ya. Setiap kali dikurangi 5. Akhirnya 9 kali 5, 45, sisa 5 lagi. Itu pun ujar Nabi Musa, pinta lagi keringanan, kebanyakan 5 itu. Nah, Nabi Musa tanya, umatku aja, wahai Muhammad, umatku gana-gana lawan. Hanya 2 aja sehari, pagi sore, itu pun banyak yang kada bawa. Pagi dan sore itu, ya, pagi sholat kena, sore sholat 2 kali aja sehari. Banyak yang balang kambingan, bahkan balang hadangan banyak juga, ya kan? Ada lalu. Lalu ujar Nabi, aku supan kan sudah, ya, aku ulang-ulik 9 kali. Biar gini aja, ya kan? Biar dari ini sudah, ya, kalimat ini supan sudah aku, ya kan? Ulang-ulik 9 kali meminta keringanan, ya kan? Andaikan Nabi naik lagi sekali, bahasa habis lalu itu 5 dan sekali kurangnya 5 sekali kurang 5 habis lalunya. Ya kalau Nabi kada naik lagi, ya kan? Nah, cukup dengan yang 5 nya sudah Nabi. Nah, ternyata apa prediksi Nabi Musa itu memang benar, ya kan? Yang 5 ini pun banyak juga yang kada kawan melaksanakan, ya kan? Banyak yang belang hadangan, belang kambingan, banyak, ya. Bujur benar, ya kan, prediksi Nabi Musa. Bahkan sekarang ini ada kajian lagi merayakan sholat perpara pertama, ya kan? Terus sembahyang lagi, ya. Kenapa? Karena masih sembahyang belum sampai lagi, dan, ya kan? Nah, belum sampai lagi pada sembahyang, ya kan? Dan memang sembahyang itu ada sembahyang zahir, ada sembahyang batin, ya. Sembahyang zahir ada sembahyang batin. Sembahyang zahir, ya kan? Tumbang doa, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud tahiyat, itu sembahyang zahir, kan? Sembahyang kelihatan, ya kan? Kalau sembahyang batin, ya zikir, kan? Itu zikir, kurang zikir.
ya kan, zikir. Karena intinya sembahyang itu ujar Allah ya kan, aqimis sholat tadi zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi sembahyang zahir ya untuk apa? Baru tugas sujud, berbeda, bacaan Fatihah, itu sembahyang zahir kan ya. Kalau sembahyang batin zikir ya, zikir. Nah sekarang ini banyak orang yang meninggalkan sembahyang zahir ini kita, sembahyang zahir, artinya sembahyang batin aja, artinya berzikir aja. Dan itu memang tidak ada anjuran, ya karena Nabi kita tidak pernah mencontohkan yang tidak sembahyang itu kedua-duanya, ya kan, zikir iya, sembahyang zahir iya, sembahyang batin iya. Nah itu namanya pas. Kalau hanya sembahyang batin, nah berarti ada sempurna, ya kan, belum lagi. Oh ini banyak kajian lagi ya kan? Nah, kada perlu lagi sembahyang zahir, nah sembahyang batin jangan lagi. Maka banyak ulama yang mengikuti itu ya, ajaran mereka itu banyak mengikuti pokoknya ya. Pada itu jelas menyalahi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak pernah pakai sembahyang ya kan? Sampai sudah meninggal, sampai sudah wafat, tetap sembahyang zahir itu tidak ditinggalkan. Itu syariat ya kan? Nah itulah ya kan sekilas ceritanya Isra dan Mi'raj. Nah kebetulan ya kan kita berada pada bulan Rajab ini. Itu tepatnya malam ini tanggal 12 ya, malam 12 sudah. Nah kemudian kita masuki materi yang kita bahas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, wajiblah bertahallul. Ya, wajib bertahallul. Haram meneruskan ihramnya sampai ke tahun yang akan datang karena tidak sempat berhaji. Maka kalau diteruskan ihramnya sampai dapat mengerjakan haji dengan ihram itu pada tahun berikutnya, maka tidaklah memadai hajinya. Dan bertahallul dengan mengerjakan umrah, yaitu dengan tawaf, sa'i dan bersyukur dengan niat tahallul sekalipun diniatkan umrah. Dan tidaklah memadai umrah itu sebagai umrah yang wajib, dan tidaklah wajib melontar bermalam di Muzdalifah, di Mina, sekalipun masih tinggal lagi waktu bermalam di Muzdalifah dan Mina. Maka dengan dikerjakannya semua perbuatan umrah, maka sudahlah dianggap bertahallul sani, tahallul awal. Sedang tahallul awal sudah dianggap telah terjadi dengan salah satu dari bersyukur. Tawaf yang diiringi dengan sa'i karena bukan melontar, karena hukum melontar terhapus dengan luput waktu. Maka keadaan dirinya sama seperti orang yang telah melontar dan wajib mengqadha hajinya dengan segera, sekalipun haji itu termasuk haji yang sunnah, karena masih dianggap bersengaja dan juga diwajibkan membayar dan tamattu. Dan kalau luput waktu karena sesuatu uzur, sekalipun karena tertidur atau karena lupa, dan wajib menyembelih kambing dan
sesudah ihram haji qada atau sesudah masuk waktu ihram pada tahun yang akan datang, seperti dam tamattu, tidaklah wajib melainkan pada haji. Ketahuilah, dam itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama dam taratib dan takbir, kedua dam tahir dan ta'dil, yang ketiga dam takhir dan taqdir, dan yang keempat dam tartib dan ta'dil. Yang dimaksudkan dengan tartib ialah tidak boleh berpindah dari yang asal kepada pengganti, terkecuali yang asal tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan tahir adalah sebaliknya, yaitu boleh berpindah dari yang asal kepada pengganti sekalipun masih mampu melaksanakan yang asal. Yang dimaksud dengan takdir ialah puasa yang telah ditentukan jumlah harinya, dan takdir sebaliknya, yaitu tidak ditentukan jumlah harinya yang menjadi pengganti dam oleh syarat. Dan macam yang pertama adalah dam tamattu, kiraan, meninggalkan ihram dari miqat, meninggalkan melontar, meninggalkan bermalam di Musdalifah dan Mina, dan meninggalkan tawaf wada. Dan macam yang kedua ialah dam membunuh binatang buruan, membunuh binatang buruan, melontar, memotong dan mencabut pohon kayu. Dan macam ketiga adalah dam bercukur, mengarat kuku, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut kepala, memakai jenis pakaian yang diharamkan bagi yang berihram, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membawa kepada senggama, bersenggama yang tidak merusak haji. Macam yang keempat ialah dam karena senggama yang dapat merusak haji dan dam ihsan. Barangkali sampai sini adalah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, dan tentang muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita kepada dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dapat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.